Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa imamil mursalin wa ala ashab والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل yang mulia, para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih khusus kembali berhadir pada malam hari ini akhina fillah walillah Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Habsyi. Yang mulia para alim ulama berhadir malam hari ini, sesepuh kita Tuan Guru yang nama beliau mirip dengan ulun, Sidin dari Palangkaraya, Guru Murjani, ulun hormati, dan guru-guru lainnya yang berhadir. Mohon maaf ulun kada menyebatakan arampian berataan. Yang kami banggakan sahibul barnamij, sahibul bait hari ini, hadirin sekalian yang ulun muliakan, yang ulun hormati. Mudah-mudahan kehadiran kita berataan malam hari ini menjadi penyebab Allah hapuskan berataan dosa-dosa kita. Allah kabulkan sabarataan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim sekaligus dalam rangkaian acara kembali memeriahkan menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Dan tadi alhamdulillah sudah diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan maulid Nabi, diteruskan pula tadi dengan adanya santunan kepada anak-anak yatim, yang mana ini merupakan contoh yang contohkan oleh Nabi kita, yang disebut oleh Sayyidil Habib Ali dalam maulidnya, wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Nabi kita sallallahu pengasih sayangan kepada siapa? Lil yatim wal armalah, kepada anak yatim dan kepada janda-janda. Nabi itu memperhatikan lawan anak yatim. Yang pertama dulu Nabi memperhatikan lawan anak yatim. Bahkan Nabi menyebut ana wa kafilul yatim, ana wa kafilul yatim. Aku kata Nabi dengan orang nang maha ragu menjamin memeliharakan anak yatim seperti ini di dalam surga seperti ini. Artinya kedudukannya parah dalam surga. Ini orang yang memperhatikan anak yatim. Nah, khususan kita bulan Muharram, apakan lagi kainannya menghadapi hari Ashura. Ini adalah hari rayanya anak-anak yatim yang kita dianjurkan benar untuk menyantuni mereka-mereka. Ini adalah gawian Nabi kita. Lalu Nabi kita pun memperhatikan kepada armalah, janda-janda. Ini diperhatikan Nabi, khususan janda-janda yang tua-tua. Khususan kalau kita wayah ini kadang-kadang ya ada juga pang perhatian lawan janda tuh, cuman bepilih bila janda, bila sudah jandanya anom kok iya benar janda ano jakem, janda kembang, ada jatuh janda tuha, ada jamur janda apa? Jamur tuh apa? Janda muda lain. Apalah, ingat lagi ulun nah singkatannya. Ya aneh-aneh aja orang wah ini. Pokoknya bila urusan janda tuh anom laju banget menolong.
tapi hihiran. Ini lain akhlak Rasulullah. Rasulullah itu memperhatikan tanpa pandang bulu. Kada bepilih sidin. Khususon nang tuha-tuha dipilih oleh Nabi kita. Kan banyak tuh bini-bini Nabi. Ya bilah bini-bini Nabi itu yang tuha-tuha. Diambil Nabi jadi bini sidin. Nah ini salah satu bentuk perhatian sidin kepada armalah, kepada janda-janda. Nah kita kayak itu juga toh. Jadi kalau ulun pribadi alhamdulillah gitu nah. Apalagi hendak hari raya Idul Fitri biasanya alhamdulillah apa namanya ini bagian tahadus binamah. Kita bagi-bagi duit kepada janda-janda nang tuha-tuha. Nang tuha-tuha kada lagi mencari laki, kada ada lagi namanya gen janda, mun laki kada janda karena lah. Bisi laki kada ada lagi berusaha ada kalau gitu orangnya. Nah kita bagi-bagi itu himong benar sih. Himong benar. Tapi lamun kita melihat memang ada juga jandanya muda tapi memang kada kawan apa-apa, dasar kada mampu, ya kita bantu juga. Kita bantu. Jangan ada udang di balik batu. Pokoknya yang membantu tuh yang ikhlas kayak itu nah kepada janda-janda. Cuman wajah ini itu ujar bubuhannya janda nih semakin di depan. Jadi kalau pamornya janda dibanding nang bujang kalah nang bujang ujar ini. Jadi bahkan banyak orang-orang bujang wajah ini nang memilih bini janda banyak. Salah satu alasan buhannya hendak nuruti Nabi ujar. Alasan buhan alasan yang menggawi ini nih, dan itu banyak ulun temukan. Kawan-kawan ulun ada yang bujang, kawan ulun cuman bebini janda, anaknya 3 dia. Anaknya 3 diambilnya bini. Bah ulun mana kawan nih, bapak lah ikam nih kawin. Langsung 3 bisi anak lah. Ya am tuh guru aja dasar kepincut lawan janda nih kayak apakah jar. Asa nang himong benar dapat janda nih. Jadi ulun cocok aja semboyannya sudah janda semakin di depan. Pas saja sudah. Doakan naik bubuhan janda-janda mudahan nakas balaki bahasa. Supaya ada yang memperhatikan, jadi nang syafiknya tadi, orang yang menyayangi lawan inya, mengayomi lawan si janda ini. Dan plusnya mun kita mengawini janda ada anak yatimnya, wah luar biasa lagi. Kita kawa memberi nafkah, kawa memperhatikan lawan anak yatim, berarti kita ini jadi kafilnya. Kafilul yatim juga kita dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, penanggalan hijriyah ambil dari mana Nabi melakukan hijrah. Penanggalan kita dinamakan kalender hijriyah. Dan itu tak dudi penanggalannya ketimbang penanggalan yang lain. Kalau yang lain kan sudah jauh loh, ada jauh-jauh hari, macam Masehi 1022. Nah hijriyahnya kita baru 1444. Jadi Islam ini memiliki. Nah itu pun dulu dimusyawarahkan apabila ukurannya mulai penanggalan tuh di mana? Ada yang memberi usul waktu Nabi lahir dan lain-lain sebagainya. Tapi akhirnya kemudian diambillah pendapat yang mengarah ketika Nabi melakukan, karena hijrahnya Nabi ini adalah awal kebangkitan kaum muslimin. Sini dijadikan sejarah Nabi melakukan hijrah itu luar biasa. Perjuangan beliau sebelum hijrah lalu kemudian diperintah oleh Allah Nabi kita untuk hijrah. Nah sebelum hijrahnya itu Nabi luar biasa menyandang macam-macam. Nabi kita berdakwah di Mekah cuma mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lika-likunya luar biasa. Dicaci maki, disambati, di apa membahasa kita di kampung sambati bungol tambuk tuh kanyang Nabi kita dah.
diludahi, dimacam-macami, sampai hendak dibunuh. Bahkan sebelum Nabi berhijrah itu, kafir Quraisy itu berkumpulan di sebuah tempat, kalau kada khilaf namanya Darun Nadwa. Nah, berkumpulan di situ. Mereka mengadakan sidang paripurna, rapat parlemen di situ. Parle itu artinya bepandir, men itu orang, jadi orang nang bepandir. Duduk di parlemen itu orang nang diwakili oleh rakyat untuk bepandir. Itu kan orang jadi DPR tuh duduk di parlemen. Ini tugasnya untuk bepandir, menyampaikan aspirasi rakyat. Oh iya bahasanya lah. Bisa ya ulan juga bahasa nang kakak itu toh. Jangan dikira orang kampung nih kada bisa bahasa gitu. Bisa juga. Parlemen nih, rapat sidang paripurna. Apa dibicarakan di dalam sidang itu? Siapa pemimpin dalam sidang? Pemimpin di dalam sidang namanya Ammar ibn Hisham. Kenal pian lan Ammar bin Hisham? Kenal kada? Bila disambat Ammar bin Hisham pian kada tahu. Tapi bila disambat nama masyhur Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Ammar bin Hisham dah tahu, tapi bila disambat Abu Jahal tahu. Anjir, ini yang paling masyhur, paling terkenal. Rapat sidang paripurna itu dipimpin oleh Abu Jahal. Kok bisa? Abu tuh artinya abah, Jahal tuh artinya bungol. Abahnya bungol kok bisa jadi pemimpin? Kenapa orang bungol maka kawa jadi pemimpin? Jawab, pilih tambuk. Itu tuh pilihan. Kenapa orang bungol kawa jadi pemimpin? Nama milih bungol juga. Abu Jahal jadi pemimpin. Sidang dipimpin Abu Jahal. Apa pembicaraan di dalam sidang? Kita sebagai orang Quraisy akan mengambil keputusan hari ini terhadap Muhammad. Ujar Abu Jahal. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pendapatnya. Maka bersuara partai angkat tangan seikut. Ini kita asingkan ke tempat yang paling jauh daripada kita. Ini pendapat pertama. Jadi jar yang lain, maaf. Apa bahasa orang sidang toh? Instruksi kan kenapa? Instruksi pimpinan. Wah, gitu kan. Instruksi pimpinan. Ini malam ini pandirnya gaya bahasa sidang paripurna gitu lah. Karena menyesuaikan keadaan gitu. Instruksi pimpinan. Ya, siap. Kalau Muhammad diasingkan ke tempat yang jauh, Muhammad ini kan orang yang mengikutinya banyak, muhibbinnya Muhammad ini banyak, pecintanya Muhammad ini sudah lumayan banyak. Bisa jadi kalau ia diasingkan ke tempat yang jauh, ia menyusun kekuatan yang kuat, akhirnya nanti kita diserangnya. Ayo, mau apa kita? Bujurlah ya Abu Jahal. Ya, sementara pendapat ini kami tampung. Adakah lagi pendapat yang lain dari fraksi-fraksi partai yang lain? Apa ada? Angkat tangan lagi partai yang lain. Pimpinan, bagaimana kalau Muhammad buatkan penjara yang muatnya cuma satu badannya saja, lalu kita jemur di hadapan Baitullah, biarkan dia mati kering sampai mengering di hadapan Baitullah. Bagaimana pimpinan? Instruksi pimpinan yang lain. Kalau Muhammad dijemur di sana, apa mungkin pecintanya diam melihat akan Muhammad? Tidak mungkin, pasti Mekah akan bergejolak. Oh, kada bisa nih. Maka harus dicari jalan yang lain. Akhirnya pada hari itu pun sidang pendapat macam-macam itu dan ini dan itu, maka diambillah keputusan yang paling disepakati. Kita kepung
rumahnya Muhammad, kita kelilingi rumahnya Muhammad, sekira-kira Muhammad tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Ketika itu keputusan diambil, siap. Maka Nabi kita Muhammad di rumah itu ditemani oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali orangnya anom, sepupu Nabi kita, dan risikonya berat karena mengganti posisi Rasulullah ditilam atau di tempat tinggal. Kada nawar Sayyidina Ali lah. Rasulullah suruh Abu Bakar aja dan Tuhan aku anom dede Sayyidina Ali gitu. Apa diperintah Nabi sami'na wa ata'na, manut wae. Yo. J. Ye, bukan? Bukan. Bisa juga bahasa Jawa lah. Bukan. Ora itu tidak ya. Bukan. Oke. Mana? Oke. Bisa juga bahasa Jawa lah. Kawinakan orang Jawa lah. Akhirnya rumah Rasulullah itu dikepung. Malam itu pian, jangankan artinya manusia, tikus kalau lewat mati. Kenapa? Pagar betis mengelilingi rumahnya Rasulullah. Pagar betis. Menurut akal, mustahil Nabi bisa keluar dari rumah itu. Menurut rasio, impossible. Lah bahasanya lah. Artinya nih, kada mungkin menurut akal kayak nah. Mustahil itu bisa terjadi. Jangankan manusia, tikus kada kau tembus ya. Tapi namanya ini skenario Allah Ta'ala, yang maulah keputusan ini ada di tangan Allah. Kayak apapun hebatnya manusia membuat makar, makarnya Allah lebih hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau mereka mencoba menipu Allah, membuat makar, Allah lebih hebat membuat makar kepada mereka. Mereka coba-coba ingin memadamkan nurnya Allah. Mereka mencoba ingin memadamkan syiarnya Allah di muka bumi, tapi Allah berkata lain. Silahkan nih kamu berusaha nak memadamkan syiar ini, tapi ujar Allah. Ya waktu Rasulullah sudah diturunkan ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di muka kamu ada dinding, di belakang kamu ada dinding, sehingga menjadikan pandangan mereka tidak bisa melihat. Fahum la yubsirun, mereka kada melihat. Pandangan hakikatnya Allah tidak memperlihatkan Nabi Muhammad kepada mereka. Dohirnya supaya masuk akal Nabi Muhammad kada kelihatan. Mereka yang mengepung rumah Nabi kita semuanya diserang kantuk yang sangat luar biasa. Bayangkan pian, mengantuk beimbai. Orangnya mengelilingi rumah Nabi beratus, misalnya nih, mengantuk apa imbai, masuk akal lah. Kan menurut akal kada masuk nih. Inilah ada bagaimanapun manusia hebatnya menyusun taktik, menyusun strategi, Allah juga yang menentukan keberhasilannya. Harap deh susunannya menurut akal mereka Muhammad pasti mati malam ini. Hawa bubuhannya membawa Nabi Muhammad hidup atau mati. Karena dikelilingi pagar betis tadi. Tapi Allah maulahkan jalan lain. Ketika Rasulullah disuruh sudah oleh Allah keluar dari rumah, orang Quraisy berdataan mengantuk baik-baik. Coba bayangkan ya, mengantuk tapi baik. Nah, berbahan guringan bersandar bahu, sapuk bahu, tanguliling. Keluar Nabi kita. Nabi kita keluar. Nabi itu kan orangnya cerdas. Sepaling cerdas manusia, Nabi kita yang paling cerdas. Ada orang yang paling cerdas di muka bumi ini, Nabi Muhammad lebih cerdas daripada semuanya. Maka Nabi kita malam hari itu ketika keluar, Nabi mengambil pasir. Nabi dituyuk
Kulilingi Nabi. Kulilingi. Habis tak kuliling dah dituyuki pasir. Lihat jeniusnya Rasulullah. Apa tujuan Nabi meletakkan pasir di kepala kaum Quraisy? Tujuannya menghambat perjalanan mereka dalam mengejar Rasulullah. Kan Nabi pasti menghitung, kada mungkin ini guring berumuran kayak Ashabul Kahfi 300 tahun guring lebih. Kada mungkin, ini guringnya 1 mat aja ini. Pahadangan Nabi keluar supaya mereka menyasah Nabi terlambat, dituyuki pasir di kepala. Babaya bangunan, japai kepala hibak wan karangan. Kau kan noyoki kepala kau cuma main juga. Udah tahu jisai kau kepala kau aja pasir. Laku nanti higan ini aku benci kau sama pada pasir juga. Cek berataan pasir kepala. Nah jingker aja buhannya kira. Apa lo dobrak buhannya lawang lagi buhannya mendobrak lawang. Aku jisai dina ale. Muhammad karena Sayyidina Ali bukan targetnya bubuhannya, targetnya Nabi kita nanti cari, Nabi kitanya hilang sudah. Nabi kita sudah menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi berjalan terus untuk melakukan hijrah. Bapak-bapain kepala kayak itu. Jadi kan ada laju bukanya sambil bersih kepala. Ini hebatnya, pintarnya, jeniusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berjalan hijrah. Untuk mengecoh musuh, strategi hijrahnya Nabi itu luar biasa, tersusun rapi, terstruktur rapi. Orang yang ditugaskan untuk mencek situasi kondisi ada di Mekah macam apa. Itu anaknya Abu Bakar yang laki-laki. Ada yang ditugaskan mengantar makanan. Itu rute Nabi istirahat, sudah ada rutenya. Karena Nabi aku berjalan dari sini ke sini, aku istirahatnya di sini. Itu sudah ada rutenya. Karena nama antari makanan, karena disuruh Asma binti Abi Bakar. Itu sudah perjalanan hijrah Nabi itu terstruktur rapi. Bukan perjalanan yang artinya bahaya tahu. Beraramang. Sembarangan aja berjalan untung-untungan. Kadada kayak itu Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kada berbuat, kada berucap, kada berbuat melainkan bimbingan wahyu ilahi. Itu sudah terstruktur rapi dia. Karena bayangkan mengantari makanan ke tempat Nabi istirahat ke Gua Sur itu, Asma binti Abi Bakar dalam keadaan batianan, hamil tua. Makanya kan dalam sejarah karena dicatat setelah Nabi hijrah ke kota Madinah itu, bayi yang pertama dilahirkan setelah Nabi hijrah anaknya Asma binti Abi Bakar. Siapa namanya tuh, Bib? Anaknya Asma binti Abi Bakar. Allah Akbar, kada ingat ulun. Allah, kada ingat lagi ulun nah. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Itu di Ma'la makomnya. Jadi makomnya Asma ada di Ma'la, makomnya anaknya pun ada di Ma'la. Ulun kada ingat lagi nah, ngaran anak Sidin. Itu anak yang pertama dicatat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu anak pertama lahir. Anak pertama yang lahir di kaum muslimin setelah peristiwa hijrah, anaknya Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma itu waktu Nabi malam di Gua Sur, hari-hari itu nama antari makanan. Mantari makanan orang nyebetianan. Bayangkan ke Gua Sur itu pian naik. Yang pernah umroh ziarah kita ke Gua Sur di sekitaran Madinah itu. Gua Sur di apa namanya di sebelum Madinah. Gua Sur kita berziarah ke situ. Bayangkan naik ke sana berapa jam? Wayah ini naik tangganya sudah ada. Bayangkan bahari belum ada tangga. Ada nang naik ke sana 1,5 jam berjalan ke atas. Hanya maka halus masuknya. Langsung bebuat ke dalam nangga itu, besusuk dulu nah, bebuat awak begemet lawangnya itu. Uyuk batianan maantari makanan ke situ. Maantari Nabi lawan Abah Siddiq. Bayangkan tuh perjuangan Asma binti Abi Bakar Siddiq. Sudah disusun oleh Nabi Hikam ini tugasnya.
Orang Quraisy merasa Nabi kadeda, mereka mengejar, menyasah lawan Rasulullah. Rasulullah ini nyaman dicari biar. Kenapa makan nyaman dicari? Pasti dah ada penciriannya. Apa jar di dalam rawi walaqadid dah? Yang mahafil itu apa? Yang walaqadid yang ujungnya mahafil. Wa min nasyriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Nabi itu nyaman dipinandui. Bilanya Nabi ada, nyaman dipinandui Rasulullah tuh. Kakanakan tuh lah, bila imbah bertamuan Rasulullah, nyaman tuh dipinandui mama abahnya. Nabi itu biasa bila bersalaman wan kakanakan, Nabi menjapai kepalanya. Karena kepala kakanak ini imbah dijapai Nabi berbawa harum. Bulik ke rumah bertamuan Rasulullah, yalah inggih mah bis bertamuan Nabi. Di mana mama tahu ini kepalanya bau harum. Wa kafful mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kafful mustafa kal wardi nadi. Telapak tangan Nabi SAW seperti bau bunga yang semerbak wangi. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Baunya berikit apabila berjapai. Dijapai oleh Nabi berikit bau harumnya, melekat bau harumnya. Dijapai Nabi di kepala, kepala orang tuh bau harum. Salaman lawan Nabi, tangan orang bau harum. Itu hebatnya Nabi kita SAW. Maka nyaman dicariin Nabi, bau harum tertinggal. Aja buahnya di sini, jalurnya Muhammad, cari buahnya. Di sini jalurnya, cari buahnya. Sampai Nabi kita masuk ke dalam gua Sur, pasti Nabi. Tapi ini ampun aturan Allah. Ketika Nabi sudah masuk, laba-laba cepat bersarang. Bersarang di muharanya. Burung langsung berhintalu di atasnya. Ketika orang Quraisy sampai ke situ, menyasah. Orang Quraisy itu ada memiliki ahli tatabu'il asar. Ahli dalam mencium jejak atau telapak kaki. Ahli tatabu'il asar. Jadi bahasa kasarnya manusia pelacak. Itu bahari. Wah ini anjing pelacak. Kalau bahari ada manusia pelacak. Ini mencari ahli tatabu'il azhar. Ini Muhammad. Surakah itu. Surakah itu orang Quraisy yang memiliki keahlian masuk tatabu'il azhar ini. Ahli tatabu'il azhar mencium bekas telapak kaki. Surakah itu sanggupnya sambil berkuda, kepala ke bawah, batis ke atas. Sanggup mencium bau. Wah, Surakah menghingut bau. Wah, bau Muhammad di sini. Wah, tahunya. Bau siapa aja tahu. Sampai ke mukanya gua Sur itu, orang-orang Quraisy. Di sini ada Muhammad. Di sini ada Muhammad. Jadi dia seikong dikirakan jaah. Amun Muhammad masuk ke dalam rakai sarang laba-laba nek. Dikirakan hasil itu baik-baik. Ada aja seikong akun cium hidungku nih, katakan corona katanya. Masih bagus penciuman kok. Ada aja seikong amun Muhammad masuk pasti sarang laba-laba nirakai. Pasti dah. Ada masuk akal amun Muhammad masuk sarang laba-laba nih kada rakai. Mustahil. Kayak apa harapnya? Bakakarasan ujung-ujungnya nihil. Akhirnya mereka pun bulik dengan tangan hampa. Maka Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Dan ini memang janji Allah, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemanapun Nabi kita menghadap pasti ditolong oleh Allah. Kada pacangkawa mereka mencelakakan. Terus Nabi berjalan hijrah, akhirnya sampailah Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan dari Mekah sampai ke Madinah berapa ratus kilometer itu ditempuh oleh Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jauh perjalanannya. Himong alaina min wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu bina ji'ta bil amril mudha' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khaira da'. Diucapkan oleh ahlul Madinah, orang-orang Ansar, karena himong, karena bahagia Rasulullah datang ke kota Madinah.
Nah, mulai dari Nabi kita, kemudian dakwahnya diterima di Madinah, susun kekuatan sampai akhirnya Nabi pun bisa menaklukkan kembali kota Mekah yang disebut oleh Allah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat bagaimana manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Itu melewati proses hijrah. Maka lalu kemudian kaum muslimin ini, penanggalan itu diambil dari kebangkitan kaum muslimin. Kebangkitan itu diawali dengan peristiwa hijrah, lalu dijadikan penanggalan hijriyah. Itu perjuangan Rasulullah ya. Wah, lapah Nabi berjuang lah, lapah Nabi berjuang lah. Kita wah ini nyaman kada kita wah ini menikmati perjuangan orang dulu. Nang berjuang lapah Rasulullah, nang ditawak pakai batu sampai batis berdarah Rasulullah, nang berperang bahari di Gunung Uhud sampai Nabi kita gigi sidin patah, sampai umat Islam banyak. Orang dulu nang berjuang masuk Islam ke Indonesia melewati para wali songo sampai ke daerah-daerah kita. Itu orang dulu nang berjuang. Kita wah ini cuma menikmati. Itu pun kita menikmati wah ini banyak nang kada tahu menahu. Kada lagi mengingat jasa orang dulu, kada ada bersyukur lawan orang dahulu kan kayak apa. Nah, sama pula dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk bulan Agustus. Pemerintah sudah artinya menghimbau kepada masyarakat, kepada rakyatnya agar menajak bendera. Nah, kita tajak kena bendera. Sudah dihimbau sebagai bukti kita ini orang yang nasionalis. Jangan hanya kita ini orang yang agamis, tapi juga kita harus menjadi orang yang nasionalis. Nah, ngertilah. Agamis itu artinya ahli agama, ketujuan agama. Nasionalis itu mengerti dengan negara, keadaan negara. Kita harus nasionalis. Jangan sampai jadi orang Islam tapi kada nasionalis. Jangan sampai demikian. Kita ini diam di Indonesia, maka kita harus memuliakan, menghormati, mengagungkan negara kita Indonesia. Ya, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Belajar bahasa Indonesia. Jangan sampai orang Indonesia kada bisa bahasa Indonesia. Itu kada bagus itu. Ya, karena timbul bepandir lawan Habib, campur sari pandir. Aleh bepandir bercampur-campur. Karena kada mengerti Habib. Habib nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa Habib ya. Apa aja Habib rawa-rawa? Ketemu di jalan rawa-rawa. Rawa-rawa tuh Habib tahunya rawa-rawa itu yang ada airnya, ada pepohonannya di pinggir sungai. Nah, itu kan rawa-rawa, ada ikannya, bahkan ada buayanya. Rawa-rawa tuh ini, Habib nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung Habib. Rawa-rawa itu artinya ditegur, disapa. Mestinya kan kayak itu, bisa bahasa Indonesia yang baik. Saya ke sini, Bib, cepat sampai, Bib. Karena saya hafal jalan Mahantas di sini, Bib. Mana ngerti orang Jawa jalan Mahantas? Mahantas itu jalan pintas. Nah, itu kan. Jangan campur aduk kan dia. Apalagi mau sampai bahasa nang gue ingin toh. Lo kalau sama gue jangan macam-macam ya. Gue ini awak rahatan sakitan loh. Lo kalau macam-macam sama gue bisa gue hantam, bisa gue suntul. Apa jurang suntul-suntul, lu mengerti orang. Bahasa tuh tak campur aduk. Jadi belajarlah bahasa yang baik gitu. Dan sampai artinya rancak ulun ngisahakan tuh orang wadah kami tulakan ke Jakarta. Cuman kada mengerti bahasa Indonesia. Datang dudukanlah di Monas. Pas dudukan di Monas ada orang berjualan. Menawarkan barang jualannya. Pak, Bu, rujak. Bemamai sidin. Rujak sidin. Aku hanya datang ke Jakarta di Boy Bakal Hei udah. Bahasa Banjar rujak itu bang lah rujak, nah dirujak kayak itu. Boy Bakal Hei.
Aku Jasidin hanya datang dari bui mau berkelahi lah. Maaf Pak, apanya yang berkelahi Pak? Saya di sini menawarkan barang dagangan saya, bukan ngajak Bapak berkelahi. Itu Jasidin rujak. Kenapa gerak? Maaf Pak, rujak itu ini loh Pak. Itukah Jasidin itu pancok Jasidin. Pancok tuh ya rujak. Kan ngale orang ada mengerti kan. Enggak kayak itu tuh Bang Bian. Orang kalau bisa bahasa Indonesia ya kayak itu tuh. Rujak tuh ya sejenis pancok juga. Di Banjar orang menyambat pancok, di sana orang menyambat rujak. Ngingin tuh barangnya. Nah ya itulah, makanya belajarlah bahasa Indonesia yang baik gitu. Nah, orang-orang dulu merdekakan Indonesia nih. Bahkan ulama-ulama ikut berjuang. Sekelas habaib kita 4 berjuang, semacam Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Hussein Al-Attas Bungur, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu orang-orang yang berjuang. Bahkan Habib Salim bin Jindan itu, kayaknya Habib Jindan, waktu terjadi 17 Agustus itu, Sidin mahotbah. Kan kita di 17 Agustus itu hari Jumat dulu. Hari Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan bulan Ramadan. Hari itu Habib Salim bin Jindan kada biasanya pakaian Sidin kayak itu. Apa pakaian Sidin? Mahotbah imamah Sidin tuh habang merah. Imamah Sidin merah pakai jubah putih. Sebagai bentuk hari itu beliau memproklamirkan proklamasi Indonesia. Nah, sampai kayak itu agamis orangnya plus nasionalis. Sampai ada ulama-ulama kita zaman itu tuh yang kadada isi bendera, lalu beliau mengambil apa nih ngarannya nih horden ke gorden kan. Nah tinda nih diambil dicarik Sidin, tinda habang sebuting, tinda putih sebuting, dijahit, kibarkan di halaman sebagai bentuk nasionalismenya mereka. Itu contoh dari orang-orang dulu. Nah masa kita wayih ini kada mau lah, masa apa ada nukar bendera tuh ya murah lah harganya, murah, kita pasang kena, sudah ada perintah dari pemerintah kita harus kita pasang kenanya di halaman sebagai bentuk nasionalismenya kita. Kalau kita lihat para habaib kita, para ulama kita banyak mencontohkan agamis plus nasionalis. Khususan yang kita lihat sekarang ini tokoh Indonesia yang agamis plus nasionalis, Sayyidil Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Habib bin Yahya Pekalongan ini sosok yang nasionalis. Kayak apa cintanya beliau kepada agama, kayak apa cintanya beliau kepada negara. Ini kita contoh. Lewati tahun baru 1444 Hijriah ini, itulah tadi sejarah yang kaji mengenai sejarah tahun Hijriah. Dan tentunya kita berharap di tahun ini kembali kita bisa menjadi insan yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih baik. Maka amalan-amalan, contoh-contoh, teladan-teladan yang sudah diberikan oleh orang dulu kepada kita, ayo kita amalkan, ayo kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contoh seperti misalnya di bulan Muharram ini ada wali besar yang diwafatkan oleh Allah di dalamnya, syahid di dalamnya, seperti Al-Imam Husain. Itu wafatnya tanggal 10 Muharram. Nah anaknya Imam Husain itu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin wafat tanggal 12 Muharram. Imam Ali Zainal Abidin diberi gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Likasrati sujud, karena Sidin banyak sujud. Setiap malam itu sembahyangnya 1000 rakaat. 1000 rakaat. Tapi ada padilat yang menyamai 1000 rakaat. Apa? Memberi salam kepada orang alim.
Disebut itu wassalamuka 'alal alimi khairun laka min alfi raqatin min al apa itu? Yang di awal lubabul hadis itu, Beb. Wassalamuka 'alal alimi khairun laka min alfi raqati sholatin kah atau apa gitu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya maksud dari situ, engkau memberi salam kepada orang alim itu lebih baik daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Jadi bila tetamu orang alim, assalamualaikum guru, itu pahalanya lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ini jangan tetamu guru, kayak itu waralah. Bagus saya ada pahala menyapa, bagus. Tapi bagusnya tuh assalamualaikum guru, kan kayak itu. Assalamualaikum Habib, kayak itu nah bagus. Habib, guru, ada nang gaya boy bakalahi. Nah, itu tuh kita bagusi aja kalimatnya. Guru, assalamualaikum. Nah itu bagus kayak itu. Lalu padilat nang 1000 rakaat tadi kita dapat juga. Nah, itu tuh ada di awal lubabul hadis tuh, hadis Nabi SAW kepada Ibn Mas'ud. Awalnya kan Nabi menyebut, ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairun laka min alfi nah timbul ulun ngadengat khairun laka min alfi min itqi alfi raqabatin. Dinto duduk engkau satu mat di majelis ilmu, kada menjapai pulpen, kada menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan budak 1000 ikung. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang mencangangi kepada muha orang alim itu lebih baik daripada basodakoh kuda 1000 ikung untuk perang sabilillah. Berapa miliar itu pian basodakoh? Pahalanya bisa disamai dengan mencangangi muha orang alim. Dan mencangangi aja binadratil mahabbah, maksudnya dengan pandangan cinta kepada wajah orang alim tadi. Itu untungnya pian mencangangi muha orang alim daripada mencangangi muha orang bungul. Mencangangi muha orang alim ada padilatnya. Han, tuh bayangkan boy. Bayangkan pian muntapalaki wan orang alim. Han, tuh untung benar tuh muntapalaki tuan guru tak. Mulai kepala sampai batis mancangangi hari-hari. Kan untung benar. Nah, untung banget gitu lah. Makanya orang berebut nah jadi bini guru tak. Karena padilatnya mancangangi itu nah dapat tarusan gitu. Nah, imbah sambungan itu lalu hadisnya wassalamuka 'alal alimi tadi. Salamnya engkau kepada orang alim, pahalanya lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, Imam Ali Zainal Abidin amalan sidin itu. Nah, yang disebut oleh Imam Haddad dalam Nasaihud Diniyahnya, Imam Ali sifat salat beliau khusyuknya luar biasa. Bila sidin sembahyang itu pian apapun sidin kada tahu apa-apa lagi, fokus kepada Allah. Sampai ketika beliau salat di masjid, tiba-tiba rumah beliau dimakan oleh si jago merah. Rumah sidin Salukutan. Maka orang-orang di situ faja'alu yasihun. Mereka bakuciak beritaan. Yasihun itu kan kuciakan. Anar, ya benar Rasulullah. Orang berkuciakan, api, jurang. Wahai anak cucunya Nabi, itu ada api. Sidin tetap sembahyang. Kada tahu di api. Selesai sidin sembahyang keluar. Apa nih Sidin? Banyaknya orang di sini. Ya, cucunya Rasulullah. Itu rumah pianna kebakaran. Kada dengar ke pian tadi kami kuciakan. Aku udah tahu Sidin. Dari kisah itu kita bisa memaham Imam Ali Zainal Abidin itu sembahyangnya khusyuknya luar biasa. Apa maksud ulun menceritakan ini? Maksud ulun di tahun baru ini belajarlah kita meningkatkan kualitas kekhusyukan sembahyang kita. Sembahyang barang dulu dibaiki. Ini bila sembahyang baik, nang lain insya Allah baik. Nang 1443 tadi banyak kita sembahyang mahuyabang.
1444 ini belajar sekira mahuyabang. Ngerti lah bib mahuyabang? Ngerti bib lah. Hati ini kemana-mana. Itu berjalannya kemana-mana. Apa bahasanya mahuyabang tuh bahasa Indonesianya yuk? Lalai, hati ini lalai. Layau tuh bahasa kita. Layau kan ngerti pulang Habib. Apa ya Habib layau-layau. Lalai, hati kita ini kan banyak lalai. Allahu Akbar. Mulai tuh hati ini berjalan ke manakah? Ada yang berjalan ke Padang Para, hati ini. Kawakan nureh kada kaisok. Basah kan masih getah nih kada kah? Itu nanti pikirkan dalam sembahyang. Ada juga yang mulai mengangkat takbir sampai salam. Isinya mencari iwak. Mulai masang luka sampai bangkit, sampai menyanga. Tuntung menyanga iwak, tuntung di sembahyang. Ada juga nang itu. Ada juga nang dalam sembahyang bahuyabang, kisah nang bececari banda hilang, ada juga. Sebelum sembahyang kehilangan, di mana anda kunci mobil nih? Allahu Akbar. Di anu aja setan timbul dimadahakan. Itu nah di lemari ada gantungannya, kan ingat lah ikam. Iyalah aku tadi sampai tuntung sembahyang kunci mobil jadi ngatakan. Banyak nang itu. Banyak. Nah, jadi maksud ulun mengisahkan Imam Ali Zainal Abidin sembahyangnya kayak itu tadi, kita bagaimana mencontoh. Kalau sama dengan beliau mungkin kada kawan. Tapi setidaknya bila hati kita mulai lalai, tarik kembali. Hati kita ini mulai berjalan dah. Tok berjalan ke pasar hati ini, bertukar itu dan ini, bulikakan. Aku sembahyang. Ingat Allah. Bulikakan pulang. Berjalan pulang hati ini ke baru, tarik pulang. Berjalan hati ke tambang, tarik pulang. Aku sembahyang. Itu. Belajar kita dalam sembahyang khusyuk, fokus kepada ibadah kita. Nah, itu salah satu pesan kita di tahun baru ini. Mudahan kawan kita mau ubah di situ barang. Sembahyang itu barang dulu, jangan mau huyabang terus, beri supan. Mau huyabang aja. Kada cukup kah waktu 24 jam itu gasan mau huyabang. Bila sembahyang buang yang lain. Kan kayak itu. Makanya bila hendak sembahyang itu usahakan HP kita matikan. Habis tuntung sembahyang usahakan jangan sampai HP langsung. Selesaikan wiritan kita. Wirid apa yang perlu kita baca. Selesaikan HP kayaknya dulu. Ini kada hendak sembahyang aja nah sawat dulu. Ulun sembahyang dulu yang lah. Pamit dulu nah. Tak hendak dud bergetar di kantong. Si ayam nih sakonya. Apalagi sampai panggilan tak terjawab. Nah, hati 3 panggilan tak terjawab. Ayang beb memanggil. Macam bakal lahir jurang ini. Cobalah belajar itu tuh ditutup dulu. Hendak sembahyang ulun tok mati. Selesai bawirid hanya ambil HP. Belajar tuh nang kayak itu. Jangan HP aja. Kadang-kadang rahatan sembahyang kan ada nama mati HP. HP ndak di bawah rahatan sujud. Ada nama manggil tek aja. Nah, Pak. Habis sam. Ayo kayak apa sembahyang nang kayak itu. Nah, jelas banget artinya tuh niat kada fokus untuk sembahyang. Cobalah kita belajar sembahyang, fokus sembahyang. Itu. Nah, mudahan nek kawa berubah berdaan lah. Gen sini gen ulun sampaikan. No panjang lebar udah berduduk tak? Nya bila berduduk ni rajin mau talawas sedikit. Cuman yang ini ingin sedikit lah ulun minta rela nah duduk di kursi sebujurannya ulun duduk di kursi ini sudah ditegur kalau Tuhan itu nah kalaupun hendak berceramah juga biasa kali semalam tuh ditegur oleh seorang Habib ulun kayak itu nah cuman ulun bisa berkursi ini kalau memang darurat ulun dasar kada tahan berdiri dan berduduk orang ngalih melihat monnya ulun berdiri ulun nang bisa rabah lalu berkursi karena batis rasanya lama lalu ulun berkursi kayak itu biasanya kayak itu kalau ulun mau berkursi sisanya kalau ulun masih kau berdiri aja jadi minta maaf malam hari ini ulun duduk di kursi minta maaf minta untuk khususan lawan yang Tuhan
Hingga sinilah naulun sampaikan minta Allah minta halal lawan biar berataan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, kabul segala hajat. Namana nang tahutang mudahan lakas lunas, namana belum babini mudahan lakas babini, namana belum banak mudahan lakas banak, namana belum belaki mudahan lakas belaki, namana sudah bisi anak mudahan berataan anak-anak kita salihin salihat. Mudah-mudahan kita berataan hidup bahagia dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun nanti dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Insyaallah ulun datang ke tewah lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan kita tamimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan kita rancak tulak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudahan diizinkan kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada aja kamar mandi di rumah aja gini mandi. Jauhan ke sumur di ladang dia. Kalau ada jarum nang patah jangan disimpan di dalam peti. Amun ada kata-kata ataupun perbuatan ulun salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum nang patah jangan disimpan di dalam peti karena kada ada gunanya. Buang aja gitu Bapak simpan di jarum patah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung beo, burung perkutut, burung buburak, burung belibis. Nah itulah nama-nama burung. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.